Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mustafa. Saya dari Universitas Nasional. Di sini saya mau menjawab soal tentang komunikasi data dan jaringan komputer ya. Di sini ada 4 soal. Yang pertama, jelaskan pengertian DHCP dan jelaskan mekanisme komputer komunikasi DHCP server dengan klien. Oke, sebelumnya gini. Perlu kita ketahui DHCP adalah dynamic ini ya, configuration protocol. Jadi DHCP itu sebenarnya sebuah cara dari sebuah cara untuk memberikan IP dari server menjadi lebih otomatis ke klien-klien. Jadi gimana sih caranya mendistribusikan IP pada suatu network untuk dikonfigurasikan di klien-klien secara langsung. Jadi IP itu kan ada dua, ada IP statik, ada IP dynamic. Nah kalau IP statik itu kita harus men-settingkan dengan cara manual gitu ya. Nah kalau dynamic itu kita otomatis langsung diberikan dari servernya. Nah, secara singkat pengertiannya seperti itu untuk DHCP. Lalu fungsinya itu apa? Ya fungsinya justru lebih jelas ini ya sekaligus maksudnya fungsinya itu otomatis lebih efisien dalam mendistribusikan IP ke PC-PC klien. Kenapa lebih efisien, lebih efektif? Ya karena kita itu hanya perlu men-setting IP itu di sisi server. Jadi kita hanya perlu mengkonfigurasikannya, hanya perlu menginstal DHCP server, lalu kita install, terus kita restart networknya, otomatis PC-PC klien itu bisa menerima IP dari server. Secara konsepnya seperti itu. Lalu cara kerjanya gimana? Nah kalau cara kerjanya itu ada IP list request. Nah maksudnya itu apa? Maksudnya itu komputer klien meminta alamat IP kepada server, itu melalui request. Nah terus ada IP list offer atau DHCP server yang mempunyai list alamat IP menawarkan kepada komputer klien atau usernya. Jadi ini udah di-broadcast nih dari sisi servernya. Ada juga IP list collection atau IP list selection. Maksudnya klien memilih atau melakukan seleksi penawaran yang pertama kali diberikan oleh DHCP. Terus ada IP list acknowledge. Maksudnya DHCP server menerima isi pesan yang telah dikirimkan klien. Jadi melalui request dulu gitu, tapi menggunakan pesan. Oke, itu pengertian dari DHCP ya. Dan konsep cara kerja dari DHCP itu ya seperti itu. Jadi si server itu ketika sudah diinstal DHCP servernya itu bisa langsung di-broadcast dan bisa diterima, maksudnya si klien itu bisa langsung mendapatkan IP. Nah, terus apa sih yang dimaksud dengan subnetting? Terus contoh-contohnya seperti apa? Oke, jadi subnetting itu adalah sebuah teknik pemecahan IP dalam satu kelas. Jadi kita itu memecahkan satu IP biar bisa digunakan lebih banyak lagi. Contohnya gini, kan ada kelas A, B, C. Nah, kalau kelas C itu kapasitas usernya hanya sampai 255 gitu. Nah, sedangkan rata-rata dalam satu LAN itu, dalam satu network itu biasanya misalkan dalam satu gedung itu lebih dari 255 user. Nah, bagaimana cara membangun jaringannya? Nah, cara membangun jaringannya itu kita bisa menggunakan IP subnetting gitu. Jadi maksudnya satu network atau satu IP kita pecah-pecah. Jadi apa yang dibedakan? Yang dibedakan itu adalah subnet max-nya gitu. Jadi misalkan subnet max-nya 255.0 itu adalah default. Defaultnya perfect 24. Nah, maksudnya apa? Maksudnya perfect 24 itu berarti pemecahan IP-nya itu hanya sampai 255 user saja. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan usernya itu banyak gitu, lebih dari 255? Apakah menciptakan network baru atau bisa dari satu network yang sama namun
hanya melakukan routing saja, itu bisa. Jadi melakukan dengan cara teknik subnetting tadi. Jadi satu IP misalkan 192.168 misalkan 5.10 itu dipecah dengan subnet maxnya 255, 255, 240 itu bisa. Terus kita di sini diminta untuk menjelaskan tentang istilah dari cloud computing dan bagaimana sih karakteristiknya gitu ya. Nah, perlu diketahui kalau cloud computing itu sebenarnya merupakan teknologi terbaru ya, yaitu gabungan antara teknologi yang ada pada komputer dengan internet. Jadi maksudnya alhamdulillah. Jadi maksudnya biasanya kita itu menggunakan komputer atau menggunakan server itu on premise gitu, physical. Jadi ada gitu server. Tapi kalau cloud computing itu komputer yang jadi teknologi itu digabung dengan internet. Jadi kita nyimpan data-data itu di cloud langsung. Jadi sebenarnya kayak virtual ya, komputer virtual maksudnya. Karena ya kita disimpannya di cloud ya. Jadi konsep yang digunakan adalah kerangka berbasis online gitu. Jadi memanfaatkan ya internet sebenarnya. Terus kelebihannya apa? Kelebihannya itu kita jadi lebih mobile pertama. Untuk maintenance-nya lebih efisien. Kenapa lebih efisien? Karena bayangkan kalau misalkan servernya kita masih on premise ya. Ketika lagi ada trouble, kita lagi di luar misalkan, yang namanya on premise itu ketika ada kendala, itu komputer kita itu harus sedia untuk on site gitu. Tapi beda kalau misalkan kita udah menguasai cloud, itu sudah menggunakan teknologi ya, contoh dari Google itu ada AWS, ada ya lain-lain. Nah itu kita bisa, maksudnya apa ya, memaintainnya itu efisien gitu, karena nggak perlu ke sana, kita hanya meremote aja gitu. Nah karakteristiknya itu seperti apa? Karakteristik dari cloud computing itu adalah pertama on-demand self-service. Maksudnya itu apa? Itu sebenarnya salah satu karakteristik komputer yang memungkinkan para penggunanya dapat mengelola maupun juga memesan layanan yang berasal dari cloud computing tanpa perlu melakukan interaksi secara langsung dengan manusia atau penyedia layanannya. Jadi ya kita hanya jadi udah ada jasanya, jasa penyedia layanan cloud itu kita ya interaksi dengan platform itu gitu. Udah langsung. Terus yang kedua itu measure service. Maksudnya ini dimanfaatkan karena ia terkenal mampu mengoptimalisasikan servernya atau sumber dayanya. Yang kedua rapid elastic. Maksudnya karakter cloud computing yang bisa digunakan untuk mengubah kapasitas suatu data gitu. Jadi kita bisa melakukan chain storage itu lebih fleksibel gitu. Beda halnya kalau misalkan kita premise ya, ketika mau nambahin hard disk itu kita ribet banget gitu. Terus ada resource pooling, ada broad network access, lebih fleksibel jadi. Nah terus manfaatnya apa? Nah manfaatnya kalau menggunakan cloud computing itu data tersimpan dalam server itu lebih terpusat gitu. Terus keamanan datanya lebih terjamin. Terus skalabilitas dan fleksibilitasnya tinggi. Terus ya banyak mobility-nya ya. Terus yang terakhir berikan penjelasan mengenai network security. Oke, sebelumnya network security itu adalah keamanan jaringan ya, keamanan jaringan. Maksudnya network security itu melibatkan otorisasi akses ke dalam jaringan yang dikenal oleh administrator jaringan. Itu orang yang melakukannya. Nah, fungsi dari network security itu apa? Itu sebenarnya untuk mengamankan
jaringan yang ada gitu. Contohnya dalam sebuah company ketika pasti ada internetnya ya, selain bangun pasti ada internetnya. Internet itu pasti menggunakan jaringan. Nah, bagaimana cara mengamankan jaringannya? Bagaimana caranya biar dari luar itu tidak mudah untuk masuk ke jaringan kita, jaringan lokal kita? Bagaimana caranya data-data yang ada di lokal kita itu tidak tersebar keluar? Nah, itu bagian dari peran dari network administrator atau network security. Nah, teknik-teknik yang digunakan itu seperti apa? Nah, teknik-tekniknya itu bisa kita memperkuat sisi firewall, memperkuat sisi networknya, memperkuat sisi port-portnya juga bisa. Nah, konsep dari network security itu sendiri yang pertama adalah confident, karena karena kita berhubungan dengan data itu kan milik kita gitu ya, nggak boleh sembarangan untuk dipublik. Yang kedua, integritinya atau integritasnya, itu kita menjaga konsistensi, akurasi, kepercayaan data dan tidak boleh dirubah-rubah dan tidak sembarangan orang bisa mengubah. Jadi ada hak akses tertentunya, meskipun satu lokal atau satu network itu kita nggak sembarangan orang bisa mengakses itu gitu. Jadi ada permissionnya sendiri. Yang ketiga itu availability-nya. Availability dalam hal apa nih? Nah, dalam hal pemeliharaan semua hardware gitu. Oke. Berikut jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.